Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarmati, NIM 180410901007, dan rekan saya Siti Nurul Andini, NIM 180410901002. Kami merupakan mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Syafala. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kami, yaitu Sistem Informasi Geologi dengan dosen pengajar Bapak Mulkal ST MSc. Adapun judul kami adalah membuat peta topografi ataupun peta ketinggian menggunakan software ArcGIS. Latar belakang permasalahannya adalah sistem informasi geologi merupakan suatu sistem atau aplikasi yang mempermudah pekerjaan para ahli dan mahasiswa dalam mempelajari dan menyajikan sebuah informasi berbasis geografi. Menurut Sugandi, sistem informasi geologi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data, penataan, pengolahan, dan penganalisisan data atau fakta spasial, sehingga diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi tertentu. Informasi berbasis geografi dapat menjelaskan berbagai hal, mulai dari struktur, ketinggian, dataran, kelerengan, curah hujan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan software tersebut dapat menunjang pekerjaan dalam hal pemetaan dan perencanaan yang sudah menjadi bagian dalam pekerjaan seorang geologis ataupun planner. Adapun tujuan dari laporan ini adalah yang pertama, untuk mengenalkan software ArcGIS sebagai salah satu software dalam sistem informasi geologi. Tujuan yang kedua yaitu agar mahasiswa dapat menggunakan dan memanfaatkan software ArcGIS dengan baik dan benar. Sekarang kita memasuki proses penginputan data. Untuk membuat suatu peta ketinggian, yaitu ataupun peta topografi, kita menggunakan beberapa input data, yaitu kita menggunakan data citra DEM dan data shape file, area yang dikaji, atau area of interest. Untuk menginput data pada software ArcGIS, yang kita lakukan pertama kali adalah membuka aplikasi ArcGIS. Kemudian kita pilih file, kemudian kita klik Add Data, seperti yang tertera pada layar ini. Setelah itu kita pilih Add Data, dan kita klik Connect to Folder. Kemudian kita pilih data DEM Yolandem, kemudian kita klik Add, seperti yang tertera pada gambar ini. Setelah itu, kita tunggu sampai muncul gambar seperti yang terlihat di layar ini. Untuk input data sudah sampai di sini, selanjutnya kita lanjut ke dalam processing data yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Siti Nurul Andini dengan NIM 180410901002 akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang processing data. Setelah muncul gambar seperti di gambar ini, kemudian kita pilih Arc Toolbox, kemudian kita klik Spatial Analysis Tools, dan kemudian kita klik Surface dan pilih Contour, dan tunggu hingga muncul tab Contour, seperti pada gambar ini. Step yang kedua, yaitu setelah muncul tab Contour, kemudian kita input raster, yaitu dengan memasukkan data DEM-nya. Di sini kami menggunakan data DEM Yoland. Setelah itu, pada kontur interval kita isi angka 25, dan untuk base konturnya kita isi dengan angka 5. Lalu kita klik OK, dan tunggu hingga muncul garis kontur seperti pada gambar ini. Kemudian, step yang ketiga. Selanjutnya, kita men-unchecklist DEM, Yoland DEM, seperti pada gambar. Step yang keempat, untuk menampilkan angka interval kontur pada peta, kita klik kanan pada kontur DEM 5, kemudian kita pilih label fitur. Kemudian, untuk yang step kelima,
Selanjutnya kita buka katalog pada tabel sebelah kanan seperti pada gambar. Kemudian pilih folder penyimpanan file. Setelah itu kita klik kanan dan pilih New, kemudian pilih Folder. Kemudian untuk step yang keenam, kita ganti nama new folder tadi menjadi geomorfologi. Dan pada file geomorfologi tadi, kita klik kanan dan pilih New. Kemudian klik Shapefile. Di sini pada tabel file kita isi nama dengan dataran. Feature type yaitu polygon, edit yaitu berupa project coordinate system yang nantinya akan kita isi dengan UTM, WGS 1984 dengan kita klik 2 kali, North kita klik 2 kali, dan WGS 1984 UTM Zone 46 North, dan klik OK sebanyak 2 kali. Step yang ketujuh yaitu, pada editor, pilih Start Editing, dan klik dataran, kemudian klik OK. Step yang ke-8, kemudian kita klik editor dan pilih editing windows dan klik create features lalu klik dataran. Dan untuk step yang ke-9, untuk membuat zonasi pada peta, pilih trace, setelah itu klik save edit dan klik stop editing. Kemudian kita memasuki step yang ke-10, yaitu untuk membuat zona perbukitan. Pada file geomorfologi, kita klik kanan, lalu pilih New, selanjutnya klik Shape File, kemudian lanjut seperti tahapan yang ke-8. Namun, di sini namanya kita ganti dengan nama perbukitan. Kemudian, pada editor, pilih Start Editing, kemudian pilih dataran, lalu OK, lanjut lagi, klik editor, dan pilih Editing Windows. Selanjutnya, klik Create Features dan klik dataran. Kemudian, gunakan trace untuk mulai menzonasi dan setelah selesai menzonasi, klik Save Editing dan Stop Editing. Kemudian, untuk step yang ke-11, untuk membuat zona perbukitan rendah, kita gunakan sama seperti step yang ke-10 dan step yang ke-8. Untuk step yang ke-12, untuk mengubah bentuk kertas menjadi layered, pada peta kita klik, lalu ubah skalanya. Di sini kami menggunakan skala 1:12.500. Dan untuk step yang ke-13, untuk menambah arah mata angin, kita dapat mengklik Insert, kemudian pilih North Arrow, dan pilih format daerah mata angin seperti yang kalian inginkan, lalu klik OK. Pada step yang ke-14, untuk menambahkan skala, klik Insert, kemudian pilih format skala yang kalian inginkan, lalu klik OK. Dan begitupun pada pemilihan legenda. Lakukan sama halnya dengan step dalam pembuatan skala dan arah mata angin. Dan step yang terakhir, untuk gambar peta daerah yang kita teliti, kita dapat mengklik Insert, pilih Data Frame, kemudian klik kanan pada peta, lalu Add Data, kemudian pilih data 11 bata wilayah kota, kemudian Add Data. Kemudian metode analisis. Metode analisis yang kita gunakan ada dua. Yang pertama yaitu analisis data sekunder dan analisis data spasial. Di mana metode analisis sekunder yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang kemudian diolah menjadi hasil peta topografi. Kemudian metode analisis data spasial yaitu dilakukan dengan menggunakan analisis data vektor, analisis data citra satelit, dan analisis data tabular yang ada. Output data. Ini adalah penampakan output yang dihasilkan setelah kita melakukan step-step tadi. Kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian sistem informasi geologi menggunakan software ArcGIS, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya dari penelitian diketahui bahwa software ArcGIS sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengolahan data topografi daerah yang diteliti dan mampu memvisualisasikan atau menampilkan data dalam bentuk 2D atau 3D sehingga mempermudah dalam melihat kondisi di lapangan.
Dan yang kedua, dari hasil pengerjaan peta topografi pada daerah yang diteliti, menggunakan software ArcGIS, daerah tersebut memiliki 3 zonasi, yaitu daerah dataran, daerah perbukitan rendah, dan daerah perbukitan, di mana daerah dataran disimbolkan dengan warna hijau tua, daerah perbukitan rendah disimbolkan dengan warna hijau muda, sedangkan daerah perbukitan disimbolkan dengan warna merah muda. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup.